Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Resti Widyastuti, Eri Sofian, Rimi, dan Veronica Deborah. Kami akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami, yaitu analisis tentang buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD. Yang kami analisis ini buku tematik terpadu 2013 kelas 3 SD khusus yang tema 2. Kami akan menganalisis buku ini dari berbagai aspek. Pertama yaitu dari aspek materi. Dari aspek materi, buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini terdiri dari 8 tema alias 8 buku. Setiap tema terdiri di atas 4 subtema lagi. Contohnya sebagai berikut. Misalnya pada buku yang tema 2 terdapat 4 subtema di dalamnya, seperti gambar berikut ini. Setiap subtema diuraikan lagi ke dalam 6 pembelajaran. Menurut kami, buku ini disajikan dengan teknik storytelling, di mana buku pelajaran disajikan layaknya buku cerita, namun di dalamnya itu ada lagi mata pelajaran dengan tema yang sama. Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini, yang tema 2 mempunyai tema yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan pada subtema 1 di buku ini yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ada 6 pembelajaran di dalamnya, yang mana pada pembelajaran tersebut terdapat 5 mata pelajaran di dalamnya. Di antaranya Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN, SBDB, dan PJOK. Dan hal tersebut sesuai dengan materi pembelajaran pada kurikulum 2013 yang bersifat tematik integratif, yang artinya dalam satu materi pembelajaran memadukan berbagai mata pelajaran yang memiliki tema yang sama. Hal ini bisa dilihat pada subtema 1, di mana setiap mata pelajaran yang saling berhubungan yaitu masih pada tema yang sama, yaitu tumbuhan atau makhluk hidup. Dan kenapa dikatakan menggunakan teknik storytelling? Karena bisa dilihat dari penyajian buku ini yang disajikan seperti buku cerita. Misalnya pada subtema 1 kan ada pembelajaran 1, terdapat kegiatan ayo membaca. Pada halaman misalnya pada halaman 2 menceritakan seorang gadis yang bernama Dayu yang gemar membaca. Lalu pada kegiatan ini siswa dilatih untuk membaca sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus, di mana kegiatan membaca dongeng adalah termasuk ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan selanjutnya pada kegiatan Ayo Berlatih pada halaman 4 menceritakan tentang Dayu yang ingin membantu ibunya dengan menyapu halaman rumah sampai bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun kering dan meletakkannya di 2 buah kotak, lalu menghitung berapa banyak daun yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak tersebut. Pada kegiatan ini siswa dilatih untuk berhitung, di mana kegiatan menghitung adalah termasuk dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya pada halaman 8 terdapat kegiatan Ayo Bernyanyi, yang menceritakan tentang Dayu yang bertamasya pada hari Minggu bersama orang tua dan sepupunya. Di gunung ia melihat banyak pohon cemara, lalu Dayu dan sepupunya selama perjalanan bernyanyi lagu Cemara. Pada kegiatan ini siswa dilatih untuk bernyanyi, yang mana kegiatan bernyanyi adalah termasuk ke dalam mata pelajaran SBDP. Dan begitu pula pada kegiatan-kegiatan lainnya yang saling berkaitan satu sama lain, seperti berikut ini. Aspek pendekatan pembelajaran pada buku ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran saintifik, yaitu merupakan pendekatan-pendekatan ilmiah yang menggunakan metode-metode ilmiah. Jadi, siswa dalam buku ini mengalami secara langsung proses mendapatkan ilmu pengetahuan karena pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini dilakukan dengan proses ilmiah. Dalam hal ini, apa yang diperoleh siswa dilakukan dengan indera dan pikirannya sendiri. Pembelajaran dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan.
Contohnya yang pertama mengamati, ayo membaca. Menalar, ayo berdiskusi. Mencoba, ayo berkreasi, ayo bernyanyi, ayo menari, dan ayo bermain peran. Yang keempat, mengkomunikasikan, ayo bercerita, ayo menulis. Salah satu contoh pembelajaran saintifik yang terdapat pada subtema 1 pembelajaran 1 pada buku tersebut, yaitu pada halaman 7, terdapat latihan yang dapat merangsang siswa mengalami secara langsung proses pendekatan ilmu pengetahuan yang diperolehnya dengan indera dan pikirannya sendiri. Dan juga ada pendekatan kontekstual, yaitu pendekatan yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, termasuk lingkungan sekitar mereka, dan juga pengalaman-pengalaman mereka, supaya mereka merasa bahwa materi yang diajarkan ternyata dekat dengan mereka, supaya mereka semakin termotivasi dan semangat untuk belajar. Misalnya pada halaman 13 pada kegiatan Ayo Mengamati, di mana pada kegiatan tersebut siswa belajar tentang sikap bersyukur dan menyayangi makhluk hidup dari menyimak atau mengamati dialog tentang Beni dan ayah Beni yang mengajarkan siswa tentang untuk selalu bersyukur, yang mana sikap syukur erat kaitannya dengan kehidupan nyata siswa. Sintak dalam pembelajaran kurikulum 13. Sintak bisa dimaknai sebagai langkah-langkah dalam pembelajaran K13. Sintak ini harus ada dalam pembelajaran K13. Ada istilah 5M. 5M ini merupakan sintak yang diambil dari pendekatan saintifik. Jadi, di dalam kegiatan pembelajaran K13 ini harus ada kegiatan mengamati, menalar, menanya, kegiatan mengumpulkan data atau mengasosiasikan, menalar, dan mengkomunikasikan. Kegiatan-kegiatan ini bukanlah kegiatan yang dilakukan oleh guru, melainkan untuk siswa itu sendiri. Jadi, di dalam pembelajaran ini, siswa diajarkan untuk mengamati, siswa dirancang untuk bertanya, lalu mengumpulkan data, menalar, dan kemudian mereka dilatih untuk mengkomunikasikan. Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini terdapat berbagai kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu contoh pada kegiatan mengamati pada halaman 10 terdapat kegiatan mengamati, yaitu mengamati atau menyimak sebuah dongeng yang berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Aspek penilaian pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini menggunakan penilaian autentik sesuai dengan aspek penilaian kurikulum 2013 untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut bisa dilihat dari sistem penilaian dari buku tersebut. Teknik dan instrumen penilaian dilakukan secara autentik, melihat kemajuan belajar siswa yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada buku ini terdapat soal-soal yang dapat mengukur seberapa besar siswa pada materi pembelajaran, dan pada setiap akhir subtema terdapat lembar refleksi diri dengan ikon Sekarang Aku Bisa. Lembar ini merupakan penilaian pada diri sendiri yang bertujuan membantu siswa dan guru mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang harus ditingkatkan. Contohnya sebagai berikut. Berdasarkan buku guru tematik terpadu kurikulum 13 kelas 3 SD yang tema 2, teknik dan instrumen penilaian dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, pada buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD yang tema 2 adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu teknik dan instrumen penilaian sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran kegiatan membina perilaku
sesuai dengan budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter siswa sesuai dengan proses pembelajaran. Sikap spiritual meliputi ketaatan ibadah, berperilaku, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan bertoleransi dalam beribadah. Sikap sosial yaitu meliputi sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Observasi yaitu meliputi penilaian sikap dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama, dan guru PJOK. Sikap dan penilaian keseharian siswa diamati dan direkam melalui teknik observasi. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus mengamati 5-10 siswa setiap harinya. Hasil observasi ditulis dalam jurnal hasil observasi sebagai berikut. Hasil penilaian sikap direkam setiap selesai satu tema oleh guru. Guru kelas dan guru mata pelajaran membahas data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil pembahasan akan menjadi paduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. Yang pertama itu penilaian diri. Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguat terhadap kemajuan belajar siswa. Contoh format penilaian diri aspek sikap spiritual sebagai berikut. Yang kedua yaitu teknik dan instrumen penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam beberapa tingkatan proses berpikir. Teknis penilaian pengetahuan menggunakan teks tertulis, lisan, atau penugasan. Yang pertama tes tertulis, yaitu adalah tes soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Contoh penilaian tertulis yaitu dikutipkan dari latihan pada buku siswa tema 2, subtema 1, dan pembelajaran 1. Banyak soal yaitu 5 buah, maksimalnya 100, dan setiap satu jawaban yaitu 20. Kedua yaitu tes lisan. Tes lisan berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis diberikan secara lisan dan siswa merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan bertujuan menumbuhkan sikap berani berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang terakhir yaitu penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa atau peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas dapat dikerjakan secara individu dan kelompok secara karakteristik. Yang ketiga yaitu karakter penilaian. Karakter penilaian dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentan skor 0 sampai dengan 100. Predikat dan deskripsi. Di kelas 3, penilaian keterampilan berfokus pada teknik penilaian kinerja dan portofolio. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntut siswa mendokumentasikan penilaian kinerja adalah penilaian yang menuntun siswa mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konten sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Contoh rubriknya sebagai berikut. Terakhir itu penilaian portofolio, yaitu penilaian portofolio merupakan rekaman penilaian autentik
yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerja. Peserta didik. Penilaian portofolio merupakan kumpulan dokumen yang berisi penilaian prestasi siswa, prestasi belajar, penghargaan, karya peserta didik dalam bidang dan kurun waktu tertentu. Yang terakhir yaitu pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian. Hasil analisis penilaian pengetahuan dan keterampilan menjadi dasar penentu tindak lanjut program yang dibutuhkan peserta didik. Bagi peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM akan mendapatkan remedial. Peserta didik yang akan mencapai KKM atau akan lebih mendapatkan pengayaan. Aspek SKL memiliki kecakapan dalam ranah sikap, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Memiliki kecakapan dalam ranah pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, kegiatannya, serta benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Memiliki ranah kecakapan dalam keterampilan, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Mata pelajaran IPA dalam K13. Materi dalam kurikulum K13 di SD diajarkan secara terpadu, begitu juga dalam mata pelajaran IPA. Jadi bisa dilihat di dalam buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini, tidak ada mata pelajaran IPA di dalamnya. Namun unsur atau konten yang memuat IPA dimasukkan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi tidak ada mapel IPA di dalam kompetensi dasar buku ini. Namun konten-konten atau muatan-muatan di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia biasanya berhubungan dengan mata pelajaran IPA. Contohnya ada seperti ini. Pada dongeng tersebut mengandung muatan atau konten yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA, yaitu pohon apel yang mana adalah tumbuhan makhluk hidup. Setelah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa buku tematik terpadu K13 kelas 3 SD ini dilihat dari aspek materi ternyata menggunakan materi pembelajaran yang bersifat tematik integratif dan menggunakan pendekatan saintifik dan juga pendekatan kontekstual. Pada aspek penilaian, buku ini menggunakan penilaian otentik. Dan pada buku ini, kegiatan-kegiatan yang terdapat sudah sesuai pada sintak pembelajaran K13. Dari aspek SKL, siswa diajarkan untuk memiliki kecakapan dalam ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Pada buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 3 SD ini, tidak ada mata pelajaran IPA di dalamnya. Namun unsur atau konten yang memuat IPA dimasukkan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekian analisis buku tematik terpadu K13 dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dari kami mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.